Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Anak-anak hebat Matsa Surba, para pendengar setia channel Matsa Surba. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih menurunkan nikmat serta hidayahnya. Allah masih menurunkan kesehatan bagi kita semua sehingga kita mampu menjalankan segala aktivitas kehidupan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Agung kita telah menunjukkan kita semua dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Inna-dina indallahil Islam. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan yang baik ini, Fatih ingin menyampaikan cerita inspirasi pagi yang berjudul Buah Manis dari Kehidupan Itu Adalah Husnul Khotimah. Anak-anak sekalian, akhir-akhir ini kita mendengar, akhir-akhir ini sering kita menyaksikan bahwasanya sering kita mendapatkan kabar duka, baik via online maupun via offline. Baik kita menyaksikan di sosial media maupun secara nyata. Seorang mukmin, seorang muslim pada hakikatnya tidak pernah khawatir, tidak pernah takut akan yang namanya kematian. Karena sejatinya mereka sudah faham apa yang sudah diajarkan di dalam syariatnya. Allah pun berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pastilah mengalami, pastilah menemui, pastilah menjumpai yang namanya kematian. Hanya saja orang mukmin yang mereka khawatirkan adalah ketika Allah memanggil, ketika kematian itu sudah mendekati, bekalnya apakah sudah cukup atau tidak? Bekal ketaatannya apakah sudah sampai atau tidak? Itu yang sejatinya mereka khawatirkan. Bukan kondisi dan situasi saat ini yang kemudian mereka khawatirkan. Banyak sekali nyawa yang berjatuhan. Karena sejatinya semua itu adalah kehendak Allah. Karena sejatinya itu sudah merupakan takdir yang Allah tetapkan. Jadi yang perlu kita renungkan, merenungi kondisi situasi saat ini, melihat fenomena dunia saat ini, patut kiranya kita senantiasa mengupgrade keimanan kita, mengupgrade ketakwaan kita, dan tentunya kita mengistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pernah kita mendengarkan kisah salah seorang sahabat yang luar biasa. Bagaimana dia ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketaatan kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya. Bahkan dia ini oleh penduduk dunia sama sekali tidak dikenal, tetapi sahabat tersebut sangat dirindukan oleh penghuni surga. Bahkan ini dikisahkan sahabat tersebut adalah Uwais Al-Qarni namanya. Bagaimana perintah-perintah Allah yang senantiasa ia jalankan. Bakti ia kepada orang tua yang senantiasa ia laksanakan. Sehingga ketika kematian menjemputnya, dia tidak pernah takut. Bahkan dikisahkan dia ini termasuk salah seorang makhluk yang dirindukan oleh penghuni surga. Saking bagusnya
akhlaknya, saking baiknya ketaatannya kepada Allah dan kepada orang tuanya. Anak-anak sekalian, melihat fenomena saat ini yang harus kita senantiasa perhatikan adalah senantiasa menjaga diri agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ikhtiar kita secara vertikal, ikhtiar kita secara horizontal terus kita laksanakan. Ikhtiar horizontal senantiasa kita lakukan sebagai seorang hamba yang mempunyai usaha semaksimal mungkin, tetapi kita tidak boleh menafikan ikhtiar vertikal kita. Menghadapi wabah, menghadapi musibah saat ini, melihat kondisi fenomena yang terjadi sekarang ini, tidak perlu kita mengkhawatirkan itu semua. Yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita khawatirkan adalah kira-kira bekal kita hari ini sudah cukup atau tidak. Karena sejatinya kematian itu tidak pernah mengenal siapapun mereka, entah muda maupun tua, entah laki-laki maupun perempuan. Kalau sudah Allah menetapkan, maka terjadilah. Anak-anak sekalian dan pendengar channel Maca Surba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah pernah diingatkan oleh malaikat Jibril karena Nabi Muhammad sedang sedih saat itu. Ketika ditinggal oleh orang tersayangnya. Kemudian Nabi Muhammad sedih, dirundung kesedihan yang luar biasa. Akhirnya malaikat Jibril turun kemudian menasihati. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Nabi Muhammad, hiduplah sesukamu. Tapi ingat, engkau akan meninggalkan kehidupan ini. Dan boleh engkau mencintai siapapun yang kamu cintai. Tapi ingat bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Anak-anak sekalian dan pendengar channel Maca Surba, dalam hal ini kita bisa mengambil poin penting bahwasanya bekal kita saat ini harus kita tingkatkan agar nanti ketika Allah memanggil kita, kita dalam keadaan ketaatan. Agar kita nanti ketika dipanggil Allah dalam husnul khotimah. Karena sejatinya itu merupakan cita-cita bagi seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.